Sudah, ampun, bisa dimulai. Sip, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berjumpa lagi, kita bisa berkumpul lagi pada malam hari ini, yaitu pertemuan untuk keempat, tetapi materinya yang ketiga. Materi ketiga nanti. eh untuk yang pertama kali kami ucapkan terima kasih. Kami sapa dulu kepada guru-guru kami yang telah mengikuti, kepada senior-senior kami, kepada rekan-rekan kami sesama terapis, ataupun kepada sahabat-sahabat kami dari medis. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman ataupun sponsor-sponsor yang ada. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita sudah menginjak materi yang ketiga. Untuk pemateri kita masih diampul bersama Sensei Nilambara, dan juga kami sampaikan kepada teman-teman ada berita duka dari sahabat kami, yaitu Bapak Supriyono. Istri dari beliau meninggal tadi pagi, dimakamkan tadi jam 4 Innalillahi sore wa inna ilaihi raji'un. di Wates, Yogyakarta, Kulon Progo, Yogyakarta. Beliau, Bapak Supriyono, itu selalu mengikuti acara dari SBS dari awal, sejak awal dari Telegram sampai Stroke, dan sampai sekarang ini selalu mengikuti. Walaupun kadang beliau tidak sempat karena pekerjaan beliau sebagai security, jadi kadang tidak sempat mengikuti, tetapi selalu dia mempelajari sampai di rumah untuk membuka lagi rekaman-rekamannya. Alhamdulillah beliau juga di samping pekerjaan syukur itu, tapi juga beliau sebagai terapis. Nah, beliau mendapat kabar duka dari kita dapat kabar juga baru tadi sore habis maghrib. Jadi ya kita tidak sempat melayat. Insya Allah besok kita akan berkunjung ke sana. Ya perjalanan hampir 1 jam dari rumah. Mungkin itu kabar duka dari Bapak Supriyono. Semoga dari istri dari Bapak Supriyono diampuni dosa-dosanya, diterima amal solehnya, dilapangkan makam ataupun kuburnya, selalu diterangi dengan cahaya-cahaya dari Rasulullah SAW, serta mendapat syafaat beliau dan dimasukkan dalam golongan orang-orang beriman, serta keluarga yang ditinggalkan mendapat kesabaran, diberi kesabaran dan ketabahan, dan bisa melanjutkan perjuangan ibu ataupun dari istri Bapak Supriyono. Ibu dari anaknya dan istri dari Bapak Supriyono. Kita lanjut eh, untuk materi yang ketiga, nanti akan disampaikan oleh Sensei Nilambara. Eh, Alhamdulillah untuk pada malam hari ini, kalau kabar dari Jogja, kabar duka tadi, tapi di sisi lain ada untuk cuaca pada malam hari ini seger karena habis hujan. Mungkin di tempat teman-teman ada yang sudah hujan atau mungkin mendung atau malah tidak hujan sekali. Jadi masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, kepada Sensei Nilambara, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Sensei. Oke. Terima kasih Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya turut berbela-sungkawa terhadap Pak Supriyono yang istrinya berpulang. Semoga beliaunya diampuni dosa-dosanya dan diterima seluruh amalnya. Terus Bapak Supriyono juga diparingi ketabahan. Eh, Insya Allah semuanya ada hikmahnya. Gitu aja. Eh, Kita lanjut untuk materi yang selanjutnya ya. Sesi hari ini adalah sesi terakhir dari apa namanya, substansi vital ya. Jadi kalau kita kemarin di awal itu sudah
membahas tentang qi, terus esensi, terus qingyi, shen, dan tibalah kita di akhir substansi. Di akhir substansi maksudnya bukan di akhir materi, yaitu darah. Ya, jadi kita hari ini temanya cuma satu itu aja, darah. Jadi kita akan berlama-lama nanti membahas tentang darah dan kaitannya dengan beberapa substansi yang lain ya. Saya tak apa namanya, tak share apa untuk materinya ya. Oke. Jadi eh sh- darah itu dalam pinjinnya bahasa Mandarinnya xie ya. Jadi kalau di apa diartikulasikan ini mungkin ya bahasanya mirip ini xie ini kayak. Nah, yang mengerti bahasa Mandarin tolong dikoreksi xie. Jadi bahasa apa namanya bahasa Mandarinnya itu. Tapi apakah pengertiannya benar seperti itu? Nah, itu yang perlu apa namanya dikupas ya nanti ya. Nah, jadi apakah Syik itu sama dengan darah? Nanti kita akan mempelajari itu malam ini. Oke, di materi yang pertama kita mulai dengan pengertiannya dulu ya. Jadi arti Syik ya. Jadi Syik itu sering dianalogikan atau sering diartikan sebagai darah ya. Jadi Syik atau darah dalam pengertian Tiongkok itu ternyata punya makna ya. Ya, punya makna yang berbeda. Jadi dia meskipun sama-sama dikatakan darah, cuma dalam konteks TCM itu syik dengan darah itu eh, punya perbedaan-perbedaan tertentu. Jadi ya mirip-mirip cuma aslinya beda. Jadi berbeda dengan pengobatan barat. Jadi secara konsep perbedaannya. Dalam pengobatan Tiongkok, Shi itu sendiri merupakan bentuk Qi. Jadi kita flashback dulu ya di apa namanya di subbab Qi di awal-awal itu bahwa Qi itu bisa ini ya berubah bentuk ya dia ini. Saya tak buka tak buka lagi ya biar ada refreshnya. Ya. Nah, oke, jadi ini ya. Ya, di awal itu kemarin di pertemuan pertama kita sudah menyinggung tentang ini ya. Jadi Qi itu dia bentuknya macam-macam ya. Dia bisa bersirkulasi di apa namanya di berbagai tempat dan berbentuk dan berfungsi sesuai dengan tempat dan sesuai dengan situasinya. Dia bisa mengalami agregasi ya. Kalau di pertemuan pertama kita punya istilah agregasi atau pengembunan, pengembunan atau pemadatan. Pemadatan ya. Jadi bentuknya Ci ini ya kalau dia mengalami agregasi ya bisa macam-macam, bisa dalam bentuk esensi yang kita kenal sebagai Qing kemarin itu, bisa dalam bentuk yang mau kita bahas ini, apa namanya? Xie ya. Nah, ini. Jadi pengertian awal ini yang akan mendasari kita untuk membahas tentang Xie ini. Jadi Xie itu dalam konsep pengobatan Tiongkok atau TCM itu adalah salah satu bentuk dari Qi ya. Jadi Qi yang mengalami agregasi atau mengalami pemadatan. Jadi dia ini mirip-mirip sebenarnya dengan esensi, cuma beda bentuk aja. Nah, itu konsep konsep awalnya. Nah, sekarang secara apa sih perbedaannya antara Qi dan antara Syik dan darah itu? Darah dalam pengertian Western ya, dalam pengertian medis Barat itu apa? Nah, itu sudah tak buatkan catatan ya ini ya.
Jadi saya beberapa tak kumpulkan dari beberapa sumber. Nah, ini saya menemukan beberapa catatan ini ya. Ya, catatan ini. Oke, kita mulai dari perbedaan yang pertama ya. Jadi eh, kalau darah ini diartikan sebagai ini ya. Kalau di medis barat itu ya secara umum darah itu ya salah satu cairan tubuh dia ini, cairan tubuh yang fungsinya itu membawa oksigen ya dia. Dia membawa oksigen ini, O2 ini. Selain itu dia juga membawa nutrisi. Intinya kan itu dia dengan berbagai macam komposisi bla 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 bla. Tapi dia kalau dikatakan ya pokoknya salah satu cairan tubuh. Cairan tubuh ini kan banyak, bisa air mata, bisa macam-macam. Nah, dia ini salah satu aja. Jadi salah satu cairan tubuh yang fungsinya itu membawa oksigen dan nutrisi. Kalau di medis barat kan intinya pengertiannya seperti itu. Nah, perbedaannya akan kita lihat bahwa di dalam TCM itu ternyata tidak seperti itu darah itu. Jadi darah itu didefinisikan itu hanya sebagai qi yang teragregasi dia tadi yang sudah tak singgung tadi itu. Nah, ini perbedaan yang pertama. Jadi kalau yang apa itu eh, medis barat itu cenderung ke materi, jadi bentuknya fisik materi. Tapi kalau Syik dalam bentuk apa dalam medis dalam TCM atau medis Tiongkok itu dia sebenarnya hanya menggambarkan bentuk lain dari Qi ini ya bentuk lain dari Qi artinya Qi yang mengalami Nah, itu yang pertama ya perbedaannya. Terus yang kedua tempat mengalirnya. Jadi kalau darah itu dia mengalir di pembuluh darah ya. Jadi dia ini mengalir di pembuluh darah. Ini tadi belum sempat tak buatkan ini ya, belum sempat tak buatkan apa namanya eh kolom yang baik. Mungkin cuma tak buat catatan-catatan aja. Nanti mungkin eh, tak salin nanti kalau kalau apa sudah sempat nanti tak salin. Jadi dia ini mengalir di pembuluh darah ya dia. Jadi di dalam pembuluh darah. Nah, cuma kalau apa namanya Syekh itu dia mengalirnya itu tidak hanya di pembuluh darah, tapi juga di meridian. Nah, ini kalau bahasa pinyinya kan Qingluo. Nah, jadi dia mengalir di darah dan meridian. Makanya ada salah satu sindrom yang mungkin stagnasi Syekh di pembuluh darah dan di meridian dan kolateral. Nah, katakanlah seperti itu. Jadi di meridian dan apa namanya di meridian luwo. Nah, katakanlah seperti itu. Nah, itu ada itu artinya dia itu selain di pembuluh darah, dia itu juga mengalir di meridian. Itu perbedaan yang kedua ya. Jadi tempat mengalirnya itu secara konsep itu berbeda. Yang satu hanya di pembuluh darah, yang satu di meridian. Ya. Yang ketiga itu komposisinya. Jadi kalau kalau disebutkan di beberapa literatur kalau secara umumnya darah itu kan terdiri dari macam-macam ya komposisinya. Ada B ini mungkin sel darah merah ya ini terus leukosit sel darah putih, platelet ini nggak tahu apalagi ini terus plasma darah dan macam-macam mungkin eritrosit dan macam trombosit dan macam-macam. Nah, itu komposisi di dalamnya. Cuma kalau di TCM itu tidak seperti itu. Nah, daerah ini hanya mengatur seperti yang pertama tadi. Dia ini hanya apa dipandang sebagai keseluruhan aja. Dia ini hanya apa namanya dipandang sebagai holistik. Ya, jadi keseluruhan dia dipandang sebagai holistik. Hanya Ci yang berubah bentuk. Secara detail komposisinya apa enggak pernah disebutkan di situ ya. Pokoknya dia ini hanya sebuah apa? Hanya Ci dalam bentuk yang lain gitu aja. Jadi kalau Ci itu kadang itu berbentuk apa namanya? eh berbentuk halus, sen. Nah, itu ini yang berbentuk padat. Nah, gitu aja kalau di TCM itu. Tapi kedua-duanya itu ya sama-sama Si. Itu loh, hanya berubah bentuk dan berubah berubah fungsi aja. Nah, itu kalau secara konsep seperti itu tidak dijelaskan ini komposisinya Si itu seperti apa seperti seperti halnya di apa namanya?
di medis enggak, dia ini hanya dipandang sebagai holistik. Yang terakhir, perbedaan yang telaknya itu masalah pengaruhnya ya, dampaknya ya. Jadi darah itu dampaknya mempengaruhi organ ya. Jadi cenderung ke fisik. Nah, dia ini cenderung ke fisik, entah itu jantung, entah itu mungkin ekstremitas, entah itu apa namanya pembuluh darah dan sebagainya. Itu dampaknya itu fisik. Nah, sedangkan di TCM, C itu selain mengenai organ, dia itu juga punya peran dalam aspek mental ya. Ya, ini sen ini. Sen ini kalau kita terjemahkan kan kemarin sudah kita bahas, kecerdasan. Jadi dia ini berpengaruh atau mungkin bisa berpengaruh juga kognitif yang berhubungan dengan pikiran, berhubungan dengan emosi dan sebagainya. Intinya berhubungan dengan kognitif dia ini. Nah, dan boleh dikatakan bahwa Sun dalam C dalam pengertian atau darah dalam pengertian TCM itu pengaruhnya itu dua, selain fisik juga berpengaruh terhadap psikis atau berpengaruh terhadap kognitif. Nah, itu. Jadi eh, sangat berbeda ya meskipun kalau dipandang sekilas itu mirip-mirip C itu ya darah ya, katakanlah seperti itu cuma dalam pengertian detailnya mereka ini ternyata berbeda. Nah, itu secara pengertian ya. Jadi secara pengertian sebenarnya C ini tidak hanya secara fisik, tapi juga bisa dipandang sebagai konsep energi vital atau kekuatan hidup yang aslinya adalah C yang berbentuk padat. Jadi C ini ada apa? C ini adalah kalau dikatakan itu adalah C yang teragregasi atau berbentuk padat atau materi. Nah, ini. Soalnya C itu bentuknya juga bisa lainnya, misalkan bisa non materi, misalkan sen. Sen itu adalah bentuk C yang non materi atau imaterial. Nah, gitu ya. Itu tentang eh, perbedaannya. Jadi antara C dan darah dalam pengertian medis barat. Balik lagi. Jadi C itu sendiri merupakan bentuk Ci dan sangat padat serta material ya. Material itu fisik ya berarti ya dia. Tetapi tetap saja aslinya dia itu adalah Ci. Jadi bentuk lain dari Ci. Nah, sumbernya. Nah, kita membahas tentang sumber ya. Jadi dari mana sih sumbernya C itu atau darah dalam pengertian TCM itu? Nah, menurut kitab Lingsu atau spiritual axis, lambung berada di ciu tengah ya. Jadi dia terbuka ke ciu atas, jadi mulutnya yang atas itu terbuka ke ciu atas dan ia menerima ci, mengeluarkan ampasnya. Jadi ampasnya itu di apa namanya diolah sehingga dikeluarkan setelah apa namanya sarinya diambil, itu ampasnya dikeluarkan. Dan selanjutnya menguapkan cairan dan mengubahnya menjadi esensi murni ini. Nah, jadi esensi murni ini sebenarnya bukan esensi seperti ginjal ya, tapi cairan yang atau apa kemarin ya, cairan ya, cairan yang atau fluida yang jernih kemarin ya, atau cin ini ya, sejenis cin ya. Jadi esensi murni itu sejenis cin, jadi dia bening. Nah, esensi murni ini mengalir ke atas menuju paru-paru dan selanjutnya diubah menjadi C. Jadi gitu ya prosesnya itu. Jadi bahannya itu diolah oleh limpa sama sama lambung. Jadi dari sini dikatakan bahwa ci makanan, jadi ci makanan jadi lambung ini setelah apa namanya setelah mengolah makanan itu menjadi ci makanan ini ya. Ya, bukan lambung limpa ini ya. Limpa. Jadi setelah dia ini menyaring, jadi artinya yang
yang apa namanya, yang keruh dikirim ke kemarin ke usus kecil ya kemarin itu ya. Ini yang bentuknya bening atau ci makanan atau guci ini dikirim ke paru ini ya. Nah, dikirim ke paru. Dan sama paru selanjutnya itu dikirim didorong ke jantung dia. Nah, didorong ke jantung. Dan di jantung inilah guci itu dirubah menjadi darah atau syek. Jadi prosesnya seperti itu. Nanti habis ini ada bagannya. Jadi terjadinya atau pengubahannya eh, guci atau apa namanya, esensi murni dari limpa menjadi darah secara fisik itu terjadinya ada di jantung ya dia. Jadi jantung itu selain dia ini sebagai eh, pemerintah atau pemandu darah, tapi dia ini juga di dalamnya terjadi pembentukan. Menurut Tang Chong Hai, ini tahun 1884 ya, air diubah menjadi qi ya. Jadi ini oleh limpa ini ya. Air ini maksudnya ya air dari makanan. Ini oleh limpa ini ya. Ini. Dan api diubah menjadi darah. Nah, ini di jantung ini. Jadi prosesnya yang air diubah menjadi qi ini di limpa dan api diubah menjadi darah ini terjadi di jantung. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa api itu diubah menjadi qi atau darah? Hal itu karena syek dan api sama-sama berwarna merah. Nah ini kalau zaman dulu padanan mereka atau persamaan mereka, jantung itu kan diibaratkan dengan api ya. Dan api jantung itu apa ya, semacam kayak memberi warna ya, dia memberi warna gitu ya katakanlah, memberi memberi warna gitu ya katakanlah, sehingga darah itu dikatakan atau diidentikan dengan api dengan kondisi warna warna merahnya. Jadi karena adanya api jantung itu maka darah itu menjadi merah. Api berada di jantung dan tempat ia menghasilkan C. Jadi C ini dihasilkan di jantung ya. Bahannya dari limpa tapi proses pembentukannya ada di jantung yang membasahi seluruh tubuh. Jadi maksudnya Xi itu membasahi seluruh tubuh ya. Api adalah yang dan ia menghasilkan Xi yang merupakan yin. Jadi ini dua paradoks sebenarnya ya. Tapi ya begitulah kayak apa proses tubuh ya. Artinya sesuatu yang itu bisa menghasilkan sesuatu yang bersifat bersifat yin. Jadi tempat pembentukan darah itu ada di jantung ya. Jadi dari sini kita mengetahui darah itu dibentuk itu ada di jantung. Selanjutnya terkait dengan sumber ya. Transformasi ci makanan ini ya guci tadi itu ya. Trans ci makanan ini adalah guci atau food ci ya. Jadi ci makanan. Transformasi ci menjadi C atau darah itu dibantu atau dikatalis ini ya, sebenarnya dikatalis ya. Dikatalis. Jadi dibantu ya, dijembatani oleh Ci asal atau UNC. Bahasanya UNC ya. UNC tulisannya tapi artikulasinya UNC. UNC ini apa? UNC ini ya Ci sebenarnya Ci cuma dia eh, bentuk dinamis dari esensi esensi ginjal ya. UNC ini adalah eh, esensi esensi ginjal dalam bentuk dalam bentuk C ya. Jadi atau bisa dikatakan bahwa esensi ginjal
yang dinamis. Nah, gitu aja lah gampangannya. Jadi esensi ginjal yang bergerak itu namanya YNC, gitu ya katakanlah. Nah, jadi ci makanan di jantung itu dia bisa menjadi darah, itu enggak serta-merta langsung jadi gitu aja enggak, tapi adalah hasil rekayasa atau hasil katalis dari YNC ini. Jadi apa ginjal berperan di sini ya. Oke. Ginjal menyimpan esensi yang menghasilkan sumsum ya. Sumsum ini di sini ini bukan sumsum yang kita kita artikan seperti halnya medis barat bukan, tapi sumsum matriknya, matriksnya. Jadi matrik yang akan nantinya dibuat sumsum tulang itu namanya di sini disebut juga sumsum, tapi aslinya pengertiannya itu adalah matrik dia. Pada gilirannya menghasilkan sumsum tulang, jadi bahannya sumsum tulang yang berkontribusi membuat membuat C. Saudara dihasilkan oleh interaksi esensi postnatal dari lambung dan limpa dan esensi prenatal. Jadi kalau disederhanakan kalimat ini, disederhanakan dua kalimat ini ya, bahwa sebenarnya eh, C itu dibentuk oleh dua jalur sebenarnya. Ya, yang pertama dari C makanan atau guci, ini dihasilkan sama limpa ini ya. C ya. Ini jalurnya. Jadi ini atas bantuan paru-paru dan sebagainya. Atas mungkin di sini ada LU ya di sini ada prakarsanya eh, apa namanya paru-paru di situ. Jadi dia ikut mendorong mendorong guci dari limpa itu menuju ke jantung. Ini jantung ya ini ya berarti heart ya jantung. Itu jalur yang pertama. Jalur yang kedua dia ini dibentuk dari eh, sumsum ya. Sumsum ya. Jadi dibentuk dari sumsum. Yang sumsum itu eh, dia dihasilkan oleh esensi, esensi ginjal atau di sini disebut bone marrow atau sumsum tulang. Itu dari dua jalur. Yang satu jalur dari limpa itu berupa pengolahan makanan, saripati makanan yang sudah diolah itu, yang menyerupai yang menyerupai jin ya, jadi cairan yang bening yang seperti kita bahas kemarin itu, yang selanjutnya didorong paru-paru menuju ke jantung dan diproduksi di situ, dirakit di situ sehingga menjadi C atau darah. Yang jalur kedua, dia ini diperoleh dari esensi ginjal ya. Jadi esensi ginjal menghasilkan sumsum sehingga sumsum itu bisa berubah menjadi darah. Jadi dua pengertian ini bisa disederhanakan seperti itu. Jadi si darah itu dihasilkan interaksi dari postnatal. Postnatal ini maksudnya ya esensi hasil dari pengolahan lambung dan limpa dan dihasilkan dari prenatal. Jadi eh, kalau kita apa namanya terjemahkan, jadi seperti ini ya jalurnya itu. Jadi yang jalur pertama itu dari limpa itu menghasilkan tadi itu esensi makanan dan sebagainya itu kan intinya postnatal itu. Itu lewat sini jalurnya yang pertama. Termasuk di sini ada paru-paru, terus apa namanya? Ada paru-paru ya di sini, terus di sini ada jantung. Jadi termasuk juga atas bantuan paru-paru mendorong ke jantung. Yang kedua dihasilkan dari ginjal melalui sumsum ini ya. Nah, jadi darah itu dihasilkan oleh dua faktor, dari apa namanya postnatal dan prenatal. Sedangkan secara global itu bentukannya seperti ini ya. Kalau di apa namanya digambarkan seperti ini. Nah, jalur ini mungkin dari limpa ini ya, dari apa namanya dari lambung ini ya. Jadi makanan yang
makanan yang dari lambung itu diolah menjadi qi ya ini sama limpa. Dihasilkan si makanan atau guci ini. Guci ini akhirnya diumpan ke paru-paru dan sama paru-paru didorong menuju jantung. Dan atas atas katalis dua faktor ini sama esensi ginjal dan Yenci dia terbentuklah darah. Jadi proses pembentukan darah itu secara secara bagan bisa dilihat dari jalur ini gitu loh. Jadi lewatnya lewat lewat postnatal dan prenatal. Jadi dia yang jalurnya lewat limpa itu melewati paru-paru menuju ke jantung dan ini kenapa kok garisnya putus-putus? Karena dia ini sifatnya mengkatalis ya. Jadi em, bukan bukan bahan dia ini ya, tapi semacam kayak merangsang gitulah. Jadi merangsang terjadinya pembentukan pembentukan jantung. Tapi kalau tidak ada dua ini, maka jantung tidak akan terbentuk. Nah, terus selanjutnya fungsinya ya. Fungsi fungsi ya. Atau mungkin kalau flashback sebentar ya tadi ya. Jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan dari sini ya, sebelum kita bahas tentang fungsi ya, mungkin kembali ke sini lagi ya. Jadi kalau kita simpulkan dari sini bahwa kalau kita ini pengen menguatkan darah, sebenarnya karena kita sudah paham tentang dua jalur ini, maka yang perlu kita rawat atau yang perlu kita kuatkan itu dua organ ini ya. Jadi yang pertama itu limpa, yang kedua adalah ginjal. Jadi eh, secara simpel seperti itu. Jadi kalau ingin menguatkan darah ya yang dirawat atau diterapi adalah limpa dan ginjalnya. Itu sebelum kita bahas. Fungsi yang pertama itu adalah menutrisi tubuh. Jadi fungsi utama C adalah memberi nutrisi pada tubuh. Nah, di sini maksudnya menutrisi ini dia ini sebagai pembackup ya, pembackup, pembackup. Jadi dia ini sebagai pelengkap, katakanlah atau mungkin pelengkap, pelengkap dari C nutrisi atau C nutritif, C nutritif atau Ying Qi. Nah, kalau kita flashback yang pertemuan pertama, jadi Qi itu bisa dalam bentuk Wei Qi. Jadi Qi itu bisa dalam bentuk ini, bentuk Wei Qi atau Qi pertahanan itu dia mengalir di permukaan tubuh. Fungsinya itu melindungi dan yang kedua dia ini mengalir di organ di bagian dalam tubuh atau Ying Qi. Nah, ini di interior ini ya. Interior. Nah, inilah yang di backup sama darah itu. Ying Qi ini. Jadi ini kan Qi nutritif ini ya. Jadi Ying Qi itu di backup sama sama darah. Jadi mengalirnya dia itu di atau bersama bersama darah. Nah, itulah yang dikatakan bahwa C ini mempunyai fungsi sebagai penutrisi. Artinya dia membackup atau melengkapi dari tindakan Yingji ini. Jadi Yingji itu bentuk lain dari Qi, jadi di backup sama darah yang juga atau Xi yang juga bentuk lain dari Qi. Jadi makanya dikatakan sebagai dia mempunyai fungsi sebagai penutrisi tubuh. Yang kedua, Xi memiliki apa namanya? Fungsi melembabkan ya dia itu. Jadi kalau C itu tidak punya fungsi melembabkan, tapi kalau C ini dia karena dia ini sifatnya materi, maka dia mempunyai fungsi melembabkan. Ini yang tidak dimiliki sama C ya. C itu memastikan bahwa jaringan tubuh tidak mengering. Nanti dia ini eh, misalkan kayak di apa namanya eh, mata. Jadi matanya ini bisa karena ada darah, ada sik, maka dia bisa melihat dengan optimal. Atau mungkin di tendon, tendon dan
otot katakanlah, maka ototnya bisa menjadi lentur karena adanya syek. Jadi otot yang kaku, kejang itu dipastikan bahwa syeknya tidak mengalir ke situ, atau mengalir pun biasanya hanya sedikit, makanya ototnya menjadi tegang. Syek juga eh, bisa berarti melembabkan, misalkan ada hubungannya dengan jantung, dia mengalir ke jantung, dan jantung itu bertanggung jawab terhadap lidah. Makanya lidah itu juga menggambarkan, bisa digunakan sebagai indikator tentang C. Jadi kondisi darah secara TCM itu bisa dilihat dari lidah itu ya, karena ada hubungannya dengan jantung. C menjadi pondasi material kecerdasan atau sen. Nah, jadi eh ini kalau tak bawa itu punya punya arti beberapa ya nih ya. Jadi maksudnya kemarin kan sudah disebutkan ya di materi sen ya, bahwa apa namanya, tiga harta karun kemarin, bahwa sen itu punya pondasi dua ya, esensi dan chi ya. Nah itu punya dasar dua itu. Nah maksudnya sui menjadi pondasi material bagi sen ini, hubungannya dengan pengertian ini adalah bahwa eh Sue itu menjadi tempat tinggal ya. Sue menjadi tempat tinggal Sun. Nah, jadi di mana tempatnya kecerdasan ya, kemarin tuh di jantung, karena jantung itu adalah tempatnya si ini, tempatnya darah ini. Jadi kalau kalau dia organ ya menempati di jantung, tapi kalau secara umum maka Sun ini dia menyatu dengan si, karena dia ini rumahnya atau tempat bersemayamnya. Jadi kalau secara organ dia di jantung, tapi kalau secara materi dia rumahnya sen itu ada di si atau di darah ini. Si menjadi jangkar ya ini ya, jangkar atau tambatan, tambatan sen. Jadi kalau si-nya ini kurang, maka orang itu sennya akan melayang-layang kemana-mana. Jadi tingkat kecerdasannya itu apa namanya, atau tingkat kognitifnya itu tidak karu-karuan. Jadi bisa berpengaruh terhadap tingkat tingkat kognitif kalau sen-nya ini atau C-nya ini bermasalah, misalkan berkurang. Jadi ada hubungannya dengan itu. Sue juga menjadi tempat pelabuhan ya. Pelabuhan dari sen. Artinya kalau pelabuhan ini eh, kalau C-nya itu berkurang, maka sen itu dia tidak bisa berkembang atau kecerdasannya tidak berkembang. Atau bisa juga katakan juga sennya itu akan menjadi gelisah dia. Jadi kalau tidur itu ya melayang-layang, banyak mimpi, gelisah dan sebagainya, itu karena salah satunya adalah kekurangan C ini, atau C-nya tidak mencukupi. Jadi pelabuhannya tidak mencukupi, maka dia akan, atau tambatannya tidak kuat, maka dia akan melayang-layang. Jadi banyak mimpi, tidurnya gelisah dan sebagainya itu, atau insomnia. Jadi, ini adalah fungsi sen terhadap fungsi sui terhadap sen ya. Hubungannya seperti itu. Yang nomor 4, sui atau darah adalah kecerdasan seorang. Sedangkan menurut Lingsu ketika diselaraskan, maka kecerdasan memiliki tempat tinggal. Ini sebenarnya ya sama aja. Jadi kalau apa namanya? Ini kalau tak bawa ke sini, kalau sui-nya defisien atau darahnya berkurang, maka kecerdasan kehilangan pondasi ya, kehilangan pondasi. Jadi apa namanya, ndak punya ini loh, ndak punya apa, ndak punya akar gitu sennya. Maka yang terjadi adalah eh, sen tidak bahagia, tidak bahagia atau gelisah. Nah ini sennya gelisah. Nah terus efeknya apa kalau sennya gelisah?
Dan kalau gelisah itu efeknya ya misalkan karena kognitifnya atau mentalnya terganggu, misalkan terjadi kecemasan. Nah ini entah itu kecemasan secara kuat atau samar-samar, wah intinya kecemasannya apa ada gangguan yang berupa kecemasan. Terus misalkan orangnya baperan atau mudah tersinggung. Nah, itu cek juga kondisi darahnya atau sennya. Atau juga orangnya itu gampang merasa tidak puas, ada perasaan tidak puas. Perasaan tidak puas, jadi gak puasan orangnya itu. Nah, itu cek juga kondisi kondisi SWE-nya. Terus juga kalau kondisinya ini tidak SWE-nya tidak cukup atau defisien itu juga bisa menyebabkan kalau ini tadi kecerdasannya kehilangan pondasi, maka yang kedua itu kecerdasan. Nah, ini kemarin ada faktor namanya When ya. When itu faktor psikologis dari liver ya yang bertanggung jawab terhadap kreativitas, yang bertanggung jawab terhadap apa namanya eh inovasi dan sebagainya. Pokoknya intinya itu inilah apa namanya daya kreatif. Nah, itu ini jadi mengambang dia. Nah, kecerdasan dan when-nya ini jadi mengambang dia atau melayang-layang. Dan hasilnya apa? Maka dia hasilnya adalah insomnia atau mengambang atau mengembara. Jadi hun ini hun ini bisa atau diartikulasikan hun ini bisa berarti juga jasad secara ini ya, secara halus ya, secara kalau kalau bo itu kan kemarin itu secara fisik ya. Jadi jiwa atau eh, jasad atau bukan jasad ya, jiwa secara fisik. Kalau hen ini adalah jiwa secara halus, jadi kalau bisa dibilang ini ethereal soul ini. Ethereal soul itu jiwa yang halus. Jadi mirip-mirip roh lah kalau bisa dikatakan seperti itu. Itu kecerdasan dan hennya ini dia mengambang kalau darahnya itu dia ndak cukup maka dia itu mengambang dan hasilnya maka dia akan menyebabkan insomnia dan banyak banyak mimpi. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kalau orang itu banyak mimpi terus, jadi ini kadang itu dia tidak bisa membedakan antara realitas dan mimpi. Jadi kalau sudah parah seperti itu, maka curigai kondisi kondisi SWE-nya atau kondisi darahnya mencukupi enggak. Nah, seperti itu. Kebanyakan karena faktornya ada di situ biasanya. Jadi ini sangat berkaitan. Terus ini ya hubungan hubungan apa namanya? eh dengan organ dalam ya. Apa hubungannya dengan organ dalam ini? Nah, di situ ada beberapa organ yang berpengaruh ya terhadap atau darah ini. Nah, yang pertama itu jantung, ya, jelas karena dia ini yang paling vital ya dia itu. Jantung mengatur atau darah dan pembuluh darah yang bertanggung jawab atau dia itu bertanggung jawab terhadap peredarannya. Jadi yang bertanggung jawab atas dan peredarannya itu jantung ya. Jadi kalau statis darah dalam pengertian TCM ya biasanya kalau tidak liver ya jantung. Status darah itu tidak bisa dipengaruhi sama limpa secara langsung ya. Nanti yang kalau dicurigai ada status darah ya dua ini kalau tidak jantung ya liver biasanya. Tapi yang paling sering liver dan ya ini dua ini liver dan jantung ya. Nah, yang paling sering liver biasanya. Yang kedua, jantung juga merupakan tempat syek dibuat melalui perantara api jantung ya. Jadi sudah tak sebutkan tadi bahwa guci itu bisa menjadi syek atau menjadi darah itu karena adanya api jantung ini. Ya, selain karena juga dikatalis sama Yenji tadi, itu salah satu faktornya adalah api jantung. Kenapa dia bisa terbentuk?
Yang selanjutnya api adalah yang dan menghasilkan C yang bersifat yin. Jadi ini paradok ya dia. Sesuatu yang bisa menghasilkan yang yin. Di sisi lain, C memelihara api dan memastikan bahwa api tidak berkobar selagi C melembabkan jiwa bawah. Jadi artinya eh, api jantung, api jantung ini menghasilkan C. Tapi C ini dia mengontrol api jantung, mengontrol. Nah, kalau nggak dikontrol berkobar dia, api api jantung. Jadi dua-duanya ini semacam kayak timbal balik ya, punya hubungan timbal balik dia. Jadi punya hubungan timbal balik. Jadi api jantung itu menghasilkan C, ikut membentuk C maksudnya. Tapi C juga mengontrol api jantung. Bagaimana caranya mengontrol? Nah, ini disebutkan. Jadi dia mengontrol dengan cara melembabkan CO bawah. Jadi kalau misalkan ada jantung yang berkorbar, maka salah satu teknik yang bisa dipakai adalah dengan cara eh, mentonik darahnya atau merawat darahnya. Nah, ini jadi biar darahnya bisa melembabkan CO bawah. Nah, karena CO bawah itu dia akan mengontrol api jantung. Yang selanjutnya, C atau darah disimpan di hati. C darah juga mengisi lautan C atau lautan darah ya. Atau meridian, ini ekstra meridian ya. Jadi selain 12 meridian yang umum, itu ada namanya meridian ekstra ya. Jadi darah itu selain disimpan di hati, maka dia juga mengisi meridian Chongmai ya ini. Dan meridian yang lainnya, meridian ekstra yang lainnya, misalkan Renmai dan Taimai serta menghangatkan dan memelihara seluruh tubuh. Nah, ini makanya kenapa tadi tak sebutkan bahwa C itu mengalir di mana namanya di pembuluh darah dan juga di meridian. Itu maksudnya mereka ini maksudnya dia itu juga mengalir di meridian ekstra. Apa sih meridian ekstra 3 ini? Meridian ekstra itu ada 8 ya. Cuma yang berkaitan dengan darah itu umumnya ini ada 3 ini yang paling sering. Nah, saya tak 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 ini ya tak. Oh ini Bu ini. Meridian ekstra. Tuh ini ya. Oh ya ini. Nah ini meridian ekstra. Ada yang tadi itu. Ada nanti di googling sendiri bisa. Ada meridian Chongmai atau biasanya disebut penetrating vessel. Ada Renmai atau conception vessel dan Taimai atau Girdley atau meridian sabu ini ya. Nah, tugasnya apa saja ketiga meridian ini? Chongmai itu mengedarkan esensi. Nah, esensi itu kan kemarin disebutkan dia em, beredar di dalam meridian ekstra, yaitu maksudnya Chongmai ini. Tiga-tiganya ini dia mengedarkan esensi ya. Chongmai, Renmai sama Taimai ini ketiganya mengedarkan esensi. Terus juga menghubungkan jantung dan uterus atau rahim. Jadi biasanya kalau ada kasus-kasus di rahim itu ada juga kaitannya dengan jantung. Biasanya cek jantungnya. Meregulasi apa namanya rahim secara TCM, menyeimbangkan kembali sistem reproduksi pria. Terus dia punya titik konfluen. Titik konfluen ini titik ini loh, titik apa? Titik pertemuan, titik pertemuan dengan 12 meridian ya. 12 meridian meridian itu yang 12 meridian umum itu ya meridian jantung, meridian apa namanya? Lambung dan sebagainya itu namanya 12 meridian umum ya. Nah, itu punya titik konfluen itu SP4. Nah, ini kalau mau diterapi yang berkaitan dengan ini titiknya titik SP4. Sedangkan pada Renmai itu mengedarkan esensi, terus dia sebagai lautan meridian yin, meregulasi rahim, menggerakkan Qi di jiwa bawah, meregulasi jiwa tengah, jiwa atas, menenangkan sen, dan punya titik konfluen LU7, jadi paru-paru 7. Sedangkan meridian sabuk atau taimai, dia ini fungsinya sama, mengedarkan esensi,
dia sebagai lautan Mingmen. Terus juga titik konvoynya GB41. Nah, itu meridian-meridian yang dilewati sama darah ya dia. Yang meridian ekstra itu yang dilewati darah, tiga itu yang paling penting. Nanti dibaca sendiri. Tak lanjutkan jantung tadi ya. Jantung sangat penting bagi pembentukan syek atau darah dan ia harus mengalir ke bawah menuju bawah dan untuk berinteraksi dengan syek. Jadi api jantung itu harus bisa turun ke bawah supaya berjumpa dengan ini apa namanya esensi ya dia. Jadi kalau dia itu bisa mengalir ke bawah maka kesuburan atau rahim itu dia akan subur. Nah, untuk reproduksi pria akan sehat. Nah, itu fungsinya api jantung. Terus apa namanya? Organ yang kedua adalah limpa. Limpa berhubungan dengan darah dalam beberapa ini ya, beberapa eh, cara ya dia ini. Yang pertama, jadi ada dua cara ya limpa itu berhubungan dengan darah. Yang pertama, limpa merupakan asal mula dari sui atau darah. Jadi dia itu menyediakan bahannya. Jadi bahannya itu disediakan sama limpa. Terus yang kedua, limpa itu memastikan bahwa sui atau darah itu tetap berada di jalurnya atau di dalam pembuluh darah dan tidak keluar. Berarti kalau si limpa itu dia mengalami defisien, maka ada kemungkinan apa namanya darah itu akan keluar menembus jalur, maka akan terjadi si limpa ya, maka akan terjadi yang namanya pendarahan. Jadi kalau sering terjadi pendarahan, maka cek kondisi si limpanya karena dia yang bertugas menahan atau menahan darah supaya tidak keluar dari jalurnya. Fungsi liver eh, berkaitan dengan tiga fungsi ya dari sudut pandang fisiologis, maka liver itu mempengaruhi dalam tiga fungsi ya. Dari sudut pandang fisiologis, maka jika seseorang itu aktif, ya, jadi melakukan gerakan sehari-hari, maka dia mengalir ke tendon. Jadi dialirkan liver ke tendon dia ya. Jadi menurut Wang Ping, ini ada tokoh atau dokter namanya Wang Ping, itu mengatakan bahwa saat seseorang itu aktif, maka Qi itu bersirkulasi di pembuluh darah. Jadi kalau kita itu lagi beraktivitas, maka apa Qi itu atau darah itu akan bersirkulasi atau mengalir di pembuluh darah. Sedangkan pada saat istirahat dia akan kembali ke liver. Jadi pada saat aktif dia akan ke pembuluh darah. Pembuluh darah. Pada saat dia itu istirahat, maka dia akan kembali ke liver. Nah, itu menurut Wang Ping ya. Jadi atau saat berbaring, si meregenerasi dirinya meregenerasi dirinya sendiri ya di dalam liver. Makanya istirahat pada saat bekerja itu sangat penting ya. Karena ini pada saat kita itu beristirahat, maka darah itu kembali ke liver dan dia meregenerasi dirinya sendiri atau memperbaiki dirinya sendiri sehingga pada saat kita kembali beraktivitas kita sudah fresh. Yang kedua, C tersimpan di hati berfungsi untuk melembabkan mata sehingga mata itu bisa bisa mempunyai penglihatan yang bagus ya. Terus melembabkan tendon sehingga bisa meningkatkan fleksibilitas sendi. Terus yang ketiga, suai hati itu berkaitan dengan fisiologi dan patologi menstruasi ya. Jadi kalau ada seorang wanita itu bermasalah dengan menstruasinya, maka cek kondisi suai hatinya atau kondisi suai hati. Jadi apakah dia mencukupi atau enggak atau dia mengalami statis atau enggak. Itu berpengaruh terhadap menstruasi. Jadi kalau
sue hatinya itu dia defisien, maka biasanya seorang itu mengalami amenorrhea ya, amenorrhea. Jadi menstruasinya sedikit dia ini, jadi darahnya sedikit atau cenderung sulit menstruasi karena darahnya kurang darah hatinya. Dan pada saat sue hati ini dia mengalami stasis, maka akan terjadi dysmenorrhea. Jadi dia mengalami nyeri pada saat menstruasi. Jadi kondisi menstruasi itu ditentukan oleh kondisi ini apa namanya darah di liver. Oke, yang selanjutnya jadi ini ya fungsinya. Jadi jantung itu secara secara eh, pengaruhnya dia itu memerintah atau memandu ya, memandu darah, limpa itu memproduksi dan hati itu menyimpan. Maka ketiga organ ini adalah organ yang paling penting di antara organ-organ yang berkaitan dengan darah. Pentingnya saudara dalam fisiologi wanita dijelaskan oleh hubungan dekat bahwa ginjal dan hati itu memiliki asal-usul yang sama. Jadi kalau di apa namanya di 5 unsur, di sini ada liver, maka di sini ada ginjal ya. Nah, makanya ginjal dan hati adalah ibu dan anak, maka disebutkan di sini adalah hubungannya sangat sangat dekat atau memiliki asal-usul yang sama. Jadi ibu dan anak dan keduanya ini menyimpan sama-sama yang berkaitan dengan ini apa namanya berkaitan dengan darah. Yang ini menyimpan darah, yang ini menyimpan esensi. Yang esensi itu juga sebenarnya saling berkaitan dengan darah. Maka dikatakan di sini adalah punya hubungan dekat. Esensi dapat diubah menjadi sel darah. Di sisi lain, darah juga berfungsi memelihara esensi. Nah, sesuai darah menstruasi, meskipun penyimpanan darah oleh hati itu sangat penting, tapi menstruasi dalam apa? Meskipun darah itu sangat penting buat hati, darah hati itu sangat penting untuk menstruasi, tetapi perlu diingat bahwa di sini disebutkan bahwa darah menstruasi itu sebenarnya bukan bukan darah dari liver ya, dari hati ya, tapi dia ini aslinya berasal dari esensi ginjal. Nah, ini yang perlu diingat ya, meskipun kondisi darah hati itu pengaruhnya sangat penting buat menstruasi, tapi aslinya darah menstruasi itu sebenarnya adalah eh, darah yang berasal langsung dari esensi esensi ginjal yang biasanya disebut sebagai tiang kui ya. Jadi darahnya ini yang apa namanya diturunkan langsung dari esensi esensi ginjal. Jadi bukan dari darah darah hati. Jadi meskipun darah hati itu sifatnya dia mempengaruhi, tapi aslinya menstruasi itu adalah darah yang dihasilkan dari esensi ginjal yang disebut tian kui. Sehingga Tianku ini diakui sebagai sesuatu yang lebih berharga dari C ya atau darah karena dia merupakan manifestasi langsung dari esensi esensi ginjal. Jadi Tiankui. Terus selanjutnya ini sudah ini kok tidak bisa ya. Oh ini loh. Nah sekarang paru-paru ya. Nah, fungsinya paru-paru apa dalam kaitannya dengan apa namanya dengan darah? Di sini disebutkan bahwa paru-paru itu membantu limpa ya tadi ya. Jadi menurut bagan yang mana yang ini tadi itu, jadi paru-paru itu membantu limpa untuk mengirimkan guji ini kepada jantung ya dia. Ini dia mengirimkan guji ke jantung dan kemudian diubah menjadi darah. Dan itu sudah disebutkan. Terus paru-paru memasukkan qi
ke dalam C untuk membantu daya dorong darah. Termasuk jadi kalau misalkan ini darah ya, jadi C ini keluar masuk ini ya. Akibat paru-paru ini, maka C ini bisa keluar masuk dia. Keluar masuknya C ini menyebabkan keluar masuknya juga Qinyi. Qinyi yang kemarin itu ya disebutkan. Makanya pada saat Qi-nya itu mandek atau stagnan, maka akan timbul edema, timbul apa namanya? Timbul semacam kayak dahak, semacam kayak lembab dan sebagainya itu yang di dalam yang apa namanya dibawa oleh darah itu ya salah satunya karena gangguan pada Qi. Jadi Qi ini yang menyebabkan cairan tubuh atau fluida tubuh itu bisa dengan mudah keluar masuk ke dalam darah. Jadi selain dia itu sebagai daya dorong, dia itu juga menyebabkan Qinyi atau fluida tubuh bisa masuk atau keluar dari darah itu karena adanya aktivitas aktivitas Qi ini. Terus ginjal ini berkontribusi kepada dalam dua cara ya, yaitu dengan cara UNC membantu transformasi makanan atau transformasi makanan menjadi C darah, dan yang kedua dia bisa merubah esensi itu menjadi darah secara langsung. Jadi dari sini ya ininya apa namanya. Nah, dari sini ginjal punya fungsi di sini. Nah, dia ini juga membantu di sini, membantu proses terjadinya darah di dalam jantung melalui aktivitas UNC. Tapi selain itu dia juga bisa menjadikan memproduksi darah melalui sumsum. Nah, dengan perubahan perubahan esensi. Jadi fungsi ginjal seperti seperti itu dalam hubungannya dengan darah. Nah, eh, disimpulkan atau dirangkum itu sesuai anu ya apa namanya fungsi-fungsi dari organ-organ tadi itu bisa apa namanya digambarkan dengan beberapa bagian ini ya dia. Nah, ini digambarkan beberapa bagian ini ya. Jadi eh, organ paru-paru di sini ada paru-paru tadi ya. Di sini ada paru-paru, di sini ada ginjal. Nah, cuma yang paling berperan, dipandang paling penting berkaitan dengan darah, itu adalah tiga organ ini aja. Jadi kalau kita bertemu dengan masalah-masalah darah, maka yang paling sering atau paling berperan dalam hal patologi itu biasanya tiga organ ini. Jantung, limpa, dan liver. Sedangkan ginjal dan apa namanya paru ini jarang, kecuali pada kasus-kasus tertentu. Jadi misalkan kayak ini apa namanya cuci darah. Nah itu biasanya darahnya drop terus. Nah itu karena peran ginjalnya sudah menurun. Nah itu adanya beberapa kasus. Cuma secara umum itu dipengaruhi oleh tiga organ ini, yaitu jantung, limpa, dan hati. Kalau ginjal ini hanya beberapa kasus saja yang sifatnya itu dalam tanda kutip langka ya, jarang. Jadi kasus cuci darah dan sebagainya itu dipengaruhi sama ginjal. Tapi untuk yang kasus-kasus seperti gangguan menstruasi, terus mungkin anemia dan sebagainya itu biasanya ya tiga organ ini yang berperan. Jadi jantung, limpa, dan liver. Terus hubungan eh apa namanya? Hubungan Qi dan darah ya. Apa hubungannya Qi dan darah? Hubungan Qi dan darah yang pertama itu disebutkan adalah ini ya. Mereka ini punya hubungan sangat sangat erat ya. Jadi Qi dan darah itu punya hubungan eh, sangat sangat erat atau hubungan timbal balik. Jadi Qi ini dia bersifat yang ya, bersifat yang dibanding darah, dibanding Sui. Sedangkan Sui itu bersifat yin dibanding dibanding Qi. Nah, jadi yang pertama mereka ini punya
punya apa namanya eh, punya perbandingan seperti itu ya. Jadi eh, selain selain darah itu adalah salah satu bentuk dari qi, tapi secara perbandingan keduanya itu seperti itu. Jadi darah itu lebih yin ya dibandingkan dengan qi. Kalau qi lebih yang dibandingkan dengan darah. Qi dan darah tidak dapat dipisahkan dalam arti yin qi itu bersirkulasi bersama sui di pembuluh darah. Ini sudah tak jelaskan tadi ya bahwa eh, qi nutritif atau yin qi itu mengalir eh, bersama sui dalam rangka menutrisi organ. Jadi kalau kalau petugas utamanya itu yin qi dalam menutrisi organ, nah sui ini dia sebagai pembackup-nya. Jadi kalau apa namanya organ itu dia tidak teraliri sama Shi atau Yinji, maka dia akan ini mengalami kerusakan ya, atau dia mengalami penyusutan. Jadi misalkan kayak kasus atrofi itu, jadi kakinya mengecil itu pasti di situ ada sumbatan. Jadi Shi atau Qi nutrisifnya tidak bisa mengalir ke situ dia. Akhirnya organnya atau bagian tubuhnya dia tidak ternutrisi. Yang selanjutnya hubungan erat antara Shi atau darah dengan Qi dapat diamati tanda-tanda klinis. Jadi kalau misalkan orang itu apa namanya eh, mengalami defisiensi darah atau Shi, jadi misalkan dia pendarahan, maka dia akan mengalami gejala-gejala seperti kekurangan Qi ya dia. Misalkan gejala-gejala mirip defisiensi Qi. Jadi misalkan banyak berkeringat. Nah, jadi orang yang pendarahan, dia mengalami pendarahan itu punya gejala-gejala mirip dengan gejala defisiensi Qi. Jadi salah satunya mengeluarkan keringat yang banyak. Nah, itu jadi orang yang misalkan habis kecelakaan itu dia biasanya itu pada saat darahnya itu berapa eh, ber, eh, berkurang banyak, maka dia sering mengalami berkeringat. Terus yang kedua sesak napas, napasnya tersengal-sengal. Terus ekstremitasnya itu dingin, jadi kaki tangannya itu dingin, ekstremitas dingin. Ini kan gejala-gejala mirip-mirip gejala defisiensi C ya. Jadi kenapa kok mereka ini digambarkan hubungannya sangat erat bahwa pada saat orang itu kekurangan C atau darah itu gejalanya mirip dengan kekurangan C. Seperti misalkan berkeringat, terus sesak napas dan ekstremitas. Pun sebaliknya pada saat mereka ini kekurangan qi secara berlebihan. Jadi misalkan berkeringat spontan, jadi punya penyakit misalkan penyakit jantung atau penyakit apa lemah jantung itu dia akan berkeringat terus yang menyebabkan qi-nya terkuras atau mungkin batuk. Dia yang punya asma itu. Jadi sering batuk itu kan menguras menguras qi ya dia itu. Qi-nya ambiar terkuras. Maka dia punya gejala mirip-mirip defisiensi itu gejala mirip-mirip defisiensi C atau defisiensi darah. Misalkan apa defisiensi darah itu gejalanya? Pucat. Nah, itu gejala-gejala kekurangan darah. Terus misalkan mati rasa, kebas. Jadi di tangan dan kakinya itu enggak terasa. Nah, itu kekurangan darah. Terus pusing, berkunang-kunang itu. Terus juga berdebar. Nah, itu tanda-tanda kekurangan darah. Pucat, mati rasa, pusing, berdebar. Salah satunya itu. Jadi orang yang apa namanya itu mengeluarkan qi terlalu banyak, jadi misalkan dibuat batuk itu, maka dia akan mengalami tanda-tanda mirip dengan orang yang kekurangan darah dalam hal misalkan pucat, mati rasa, pusing dan berdebar. Makanya mereka ini kenapa kok dikatakan punya hubungan erat ya seperti itu. Nah, ini digambarkan dalam bagan ini ya. Nantinya hubungannya mereka itu dikelompokkan menjadi eh, 4 ini ya hubungan qi dan darah itu ya. Yang pertama, qi itu dia membangkitkan atau menghasilkan ini ya.
menghasilkan. Jadi C itu menghasilkan darah, yang kedua menggerakkan darah, yang ketiga C itu menahan darah tadi itu supaya dia tidak keluar dari jalurnya, tidak mengalami pendarahan. Dan sebaliknya, darah itu sebagai penutrisi C. Nah, penutrisi C atau ibu dari C. Artinya C itu sangat bergantung kepada darah. Dalam hal tadi itu Ying Qi itu kalau tidak ada darah ya dia mengalir kemana Ying Qi-nya kan tidak ada yang membawa. Jadi Ying Qi itu dibawa sama darah. Nah, ini yang tadi ya masalah darah hati tadi ya dia menutrisi otot, menutrisi mata sama uterus yang tadi itu tak sebutkan. Ya, fungsi yang pertama kita bahas sekilas-sekilas ya fungsi fungsi apa namanya C terhadap darah atau darah terhadap C ya hubungan mereka ini ya. Yang pertama C dalam hal menghasilkan darah itu ini ya eh, punya beberapa hal ya tentang hubungan mereka ini ya. Jadi C menghasilkan darah hal itu karena guci menjadi dasar pembentukan darah ini atau C. Jadi adanya C atau darah itu akibat karena adanya guci ini ya, guci makanan ya. Dan C paru-paru itu sangat penting dalam produksi darah, dalam arti dia mendorong. Jadi dia ini mendorong supaya C dari paru-paru itu dia bisa apa namanya menghasilkan atau menuju atau apa C dari limpa itu bisa menuju ke ke jantung ya dia didorong sama C paru-paru ini. Terus yang selanjutnya seringkali diperlukan tonifikasi C dalam rangka tonifikasi C ya. Hal ini penting khususnya dalam hal praktek herbal ya. Jadi kalau kita itu di apa seorang shinsei misalkan kalau ada kasus kekurangan darah ya atau defisiensi C, maka yang dilakukan itu tidak hanya berkaitan langsung ditambah C-nya gitu enggak, tambah darahnya gitu enggak. Misalkan tambah herbal penambah darah gitu enggak seperti itu. Tapi dua-duanya selain dikasih herbal penambah darah, dia juga dikasih herbal yang sifatnya itu tonik C. Nah, itu. Jadi dia dikasih tonik darah dan tonik C karena kenapa ya? Ada hubungannya ini karena C itu sifatnya dia membantu terjadinya pembentukan C atau darah. Jadi dalam praktek herbal sudah familiar ya seperti itu. Jadi kalau ada kekurangan darah, maka yang ditonik itu tidak hanya darah tapi juga C-nya yang perlu ditambahi. Yang selanjutnya fungsi menghasilkan darah ya. Jadi tadi sudah ya ini menghasilkan. Kok ini menghasilkan? Tadi sudah. Fungsi menggerakkan ini ya. Ini kok double ya ini ya. Oh ini double ini. Oke. Fungsi yang kedua fungsi menggerakkan ya dia. Jadi setelah yang pertama tadi menghasilkan, yang kedua itu menggerakkan. C adalah tenaga penggerak dari C atau darah ya. Jadi tanpa C itu darah tidak bisa bergerak ya. Jadi kalau ada apa namanya? Kalau eh, tidak ada C maka darah itu dia akan cenderung atau gampang statis ya dia karena ibaratnya itu powernya tidak ada untuk menggerakkan. C paru-paru itu eh, berfungsi memasukkan C yang diperlukan ke dalam pembuluh darah ya. Jadi apa namanya eh, salah satu atau fungsi yang kedua dari C ini dia adanya C paru-paru yang masuk ke dalam darah ya. Jadi C paru-paru ini diperlukan untuk menjadi daya dorong jantung dan terjadinya sirkulasi Qinyi ya. Jadi Qinyi itu bisa keluar masuk ke darah itu karena adanya C dari paru-paru tadi itu. Jadi dia bisa menjadi keluar masuk. Ada pepatah Tiongkok mengatakan ketika Qi itu bergerak maka darah akan mengikutinya. Jadi Qi itu dia sebagai pemandunya.
pemandu dari C atau darah. Dan dikatakan jika C mandek maka C atau darah dia akan membeku atau menggumpal. Jadi kenapa kok darah itu bisa menggumpal? Itu ya salah satunya karena faktor C ini bisa karena C-nya itu stagnasi, bisa C-nya itu defisiensi, C-nya lemah. Jadi karena C-nya terbendung itu menjadi stagnasi yang akhirnya itu menyebabkan darah juga ikut mandek. Atau yang kedua karena C-nya lemah, jadi C-nya tidak kuat mendorong, akhirnya darahnya juga mandek atau membeku. Yang fungsi selanjutnya menahan ya. Jadi setelah yang pertama menghasilkan, yang kedua itu menggerakkan, yang ketiga adalah menahan. C menahan C ke dalam darah sehingga mencegah terjadinya pendarahan. Jadi biar tidak terjadi pendarahan. Fungsi ini dimiliki oleh limpa aja. Jadi kalau ada pendarahan itu curigai C limpanya. Nah, ini C limpanya bagaimana? Mumpuni enggak dia? Ketiga aspek hubungan C di atas. Jadi ketiga aspek itu ya maksudnya menghasilkan, terus menggerakkan, terus di sini menahan tadi itu. Nah, itu namanya tiga aspek itu tadi. Sering diungkapkan dalam pepatah C adalah panglima dari darah atau C. Jadi tanpa C darah itu tadi dikatakan bahwa akan mudah mengalami stagnasi atau penggumpalan. Itu adalah fungsi menahan ya. Terus hubungan itu fungsi C dalam mempengaruhi darah, dan yang terakhir adalah darah mempengaruhi C. Ya, yang ini ya. Nah, kalau yang tiga tadi itu sudah membangkitkan, fungsi membangkitkan, menggerakkan, menahan. Yang sekarang ganti darah itu mempengaruhi C yang paling bawah ini. Terakhir ini ya. C bergantung pada darah dalam hal nutrisi. Nah, ini dalam hal nutrisi maksudnya ya C nutritif itu bergantung kepada sesuai dalam hal sirkulasi. Jadi kalau tidak ada darah ya C nutrisinya tidak bisa mengalir dia karena dia dompleng di situ. Jadi dia ibaratnya itu nebeng. Makanya kalau tidak ada darah ya dia tidak bisa mengalir. Makanya dikatakan bahwa C itu bergantung kepada darah dalam hal nutrisi. Ya, C yang dimaksud di sini adalah C nutritif atau Ying Qi. Nah, itu. Sedangkan C menyediakan dasar material atau kepadatan, dasar material dan kepadatannya. Jadi menyediakan materi dan kepadatan yang fungsinya apa? Mencegah C agar tidak mengambang atau mengembara. Atau mengambang itu aja lah, kalau mengembara. Mungkin kalau mengembara kan sen ya. Atau mengambang itu aja lah. Mengambang sehingga menimbulkan panas kosong. Jadi kalau apa namanya? C itu tidak ada darah, kekurangan darah, orang itu kekurangan darah, maka sangat gampang sekali menimbulkan yang namanya panas kosong. Makanya salah satu teknik untuk meredam api liver atau misalkan ada defisiensi yin liver gitu aja ya, defisiensi yin liver. Maka salah satu tekniknya adalah dengan cara ini menambah swe liver. Jadi bukan di tonic yin, tapi yang paling sering atau paling mudah itu adalah dengan menambah atau menguatkan darah dari liver. Karena kalau darahnya itu dia tuh cukup, maka qi atau yangnya itu tidak akan mudah mengambang ini tadi itu dan menimbulkan panas kosong dia, karena darah itu sifatnya tadi itu dia itu selain melembabkan juga dia ini sifatnya meredam supaya api jantung misalkan atau apa itu namanya yang dari liver itu supaya tidak membumbung. Nah, itu dengan cara dilembabkan atau dengan cara diredam. Nah, itu fungsi dari swe terhadap qi ya. Jadi dia ini boleh dikatakan dengan dua fungsi ini boleh dikatakan bahwa swe
atau darah itu adalah ibu dari Qi. Jadi kalau Qi itu sebagai pemandunya, maka darah itu adalah ibu dari Qi. Karena tidak ada darah, maka Qi itu akan membumbung atau mengambang. Selain itu, dalam hal nutrisi, maka dia tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada darah. Nah, yang terakhir, hubungan C dan esensi ya. Jadi esensi di sini kalau ada kata-kata esensi, itu yang dimaksud adalah esensi ginjal ini ya. Kalau esensi apa namanya limpang, esensi organ-organ lain itu hanya sifatnya dia makanan aja atau mungkin saripati dari makanan yang beredar di organ itu ya, tapi bukan asli esensi sebenarnya. Sedangkan esensi yang asli itu adalah esensi yang di ginjal. Seperti yang kita bahas di bab cing kemarin ya. C atau darah dan esensi saling mempengaruhi. Jadi darah dan esensi itu saling mempengaruhi dan masing-masing bisa berubah menjadi yang lain ya. Jadi apa namanya antara esensi dan apa namanya darah itu bisa saling berubah ya dia. Jadi esensi itu tadi itu dia memegang peranan penting ya sebagai katalisator ya tadi itu. Katalisator pembentukan C. Tempatnya di jantung ya. Jadi esensi ginjal dalam bentuk Yin-Qi tadi itu dia mempengaruhi pembentukan darah di jantung. Sedangkan C ini juga terus-menerus merawat ya atau menutrisi esensi supaya dia ini apa namanya enggak habis ya, enggak terkuras. Makanya dinutrisi sama darah. Jadi esensi ginjal itu setiap hari atau terus-menerus dirawat sama darah. Makanya mereka ini punya hubungan yang dekat atau timbal balik karena bisa berubah. Jadi esensi ginjal itu bisa membantu terjadinya Guci menjadi C di jantung dan dia sendiri bisa menjadi darah melalui sumsum. Selain itu atau sedangkan itu darah sendiri itu punya peran dia ini. Jadi selain apa namanya hubungan esensi yang menjadi ini tadi menjadi darah, tapi darah juga punya peran dia ini setiap saat atau setiap waktu terus-menerus menutrisi esensi supaya tidak terkuras. Jadi dua-duanya punya hubungan yang saling timbal balik atau mungkin digambarkan seperti ini aja. Esensi ginjal dan C. Nah, itu mungkin punya hubungan timbal balik seperti ini. Jadi yang satunya itu punya andil dalam pembentukannya, yang satunya punya andil dalam perawatannya. Jadi esensi kalau tidak dirawat dengan darah, tidak dirawat oleh darah, maka dia akan cepat terkuras. Ya, makanya ada apa namanya dikatakan bahwa mereka ini punya hubungan yang timbal balik atau punya hubungan yang dekat karena masing-masing bisa berubah. Nah ini dikatakan seperti itu. Kira-kira hari ini sudah selesai ya untuk materi tentang darah. Jadi nanti kita lanjutkan untuk tanya jawab. Jadi mungkin 1,5 jam ini tadi ya. Ini tadi tak singkat-singkat, maka mungkin biar punya waktu untuk tanya jawab. Saya kira gitu aja Pak Ahmad untuk paparan malam ini tentang darah. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Cukup waktunya tadi ya. Ini tak prediksi ya sekitar 20 slide-an biar enggak terlalu malam. Monggo Pak Ahmad. Halo, alhamdulillah. Waktunya melebihi enggak Pak Ahmad? Cukup Cukup ya. karena Ya, Pak. nggih. Ya. Untuk sesi ini monggo silahkan yang mau bertanya masalah C dan darah tadi sudah dikupas untuk pembahasan C sudah selesai, kita masuki pembahasan darah atau tadi sampai hubungannya antara C dan darah sudah disampaikan.
Monggo kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kita buka dua penanya dulu. Monggo silahkan. Monggo silakan kalau matanya. Temanya tentang darah. Kita fokus di darah dulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang lain yang menyimpang, boleh. Dan yang tapi diutamakan yang berhubungan dengan darah dulu biar kita fokus. Iya, iya. Tak batasi 20 slide, Pak Mot. Jadi enggak terlalu apa namanya? Enggak terlalu malam ya. Jadi Iya, iya. punya waktu yang cukup untuk mungkin sampai jam 10 atau jam 10 kurang 15 kan cukup. Tapi kalau tak teruskan ya bisa sampai setengah 11. Iya. Makanya tak batasi Eh, ya 20 lah cukup. Sambil menunggu, kalau seandainya saya bertanya gimana sih, Cek? Boleh, boleh monggo. Berkaitan dengan darah. Ini apa? Berkaitan dengan ini leukemia itu loh. Apa sel darah putih memakan sel darah merah itu. Itu kalau menurut TCM itu versinya bagaimana? Terus eh, kan itu kebanyakan kalau sudah terjadi seperti itu ujung-ujungnya meninggal. Karena banyak kasus yang saya temui di lapangan itu, kalau sudah seperti itu, transfusi darah berkali-kali terus ujungnya meninggal. Itu awal mulanya apa, bagaimana sehingga seperti itu? Atau seandainya terjadi seperti itu, penanganannya bagaimana? Oke. Belum ada yang lain yang kita tanya Pak Mot ya. Nggih, belum ada. Untuk kasus leukemia terus terang aku sendiri belum belum pernah nangani Pak Mot. Belum pernah nangani. Cuma beberapa kali ada yang konsul itu ya rata-rata sudah benar sudah kasep. Jadi sebelum tak tangani Nggih. sudah meninggal duluan. Jadi kalau kita bicara tentang kanker, itu prosesnya itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Memang ya, kalau menurut Nggih. pengertian Ci kan sesuatu yang tumbuh itu kan berarti ada Ci yang tidak beres di situ, yang akhirnya dia menjadi Mm-mm. semacam kayak wujud ya dari sesuatu yang tidak berwujud menjadi sesuatu yang materi atau yang berwujud. Nah, cuma kalau kalau berkaitan dengan kanker itu sebenarnya itu apa namanya itu kompleks ya. Jadi eh, seluruh seluruh apa itu seluruh aspek substansi itu kena Pak Mut. Terutama esensi ya biasanya itu. Biasanya kalau kita untuk kanker-kanker yang sifatnya biasanya itu ndak jauh-jauh dari esensi ginjal biasanya. Nah, Oh esensi gitu. ginjalnya itu yaitu wis leukemia bisa apa itu yang kanker tulang itu apa namanya itu? Lupa aku namanya. Ya intinya pokoknya sesuatu yang tumbuh dari sumsum itu loh. Nah, itu kan akhirnya tulangnya itu tumbuh tidak karu-karuan atau bentuknya itu ada yang harusnya itu mengikuti struktur ini tumbuhnya itu tidak karu-karuan yang menyebabkan nyeri yang sangat hebat. Nah, itu eh biasanya kalau lihat dari yang pernah tak tangani itu kanker itu pun juga meninggal. Kanker ini apa namanya? Kanker serviks, dari kanker rahim yang akhirnya menyerang ke sumsum. Jadi tulang itu bisa sampai ambrol. Ini tulang yang di mana itu? Di sakrum itu sampai bolong di sini Pak Mot. Nah, itu jadi Hmm. digerogoti sama itu. Nah, itu sebenarnya ya sama. Ya, jadi yang diserang itu ininya, esensi ginjalnya. Dan kalau kita itu berapa namanya berpedoman pada ini tadi itu berpedoman sama mana tadi ya mana tadi itu ya ini loh nah ini maka yang kena itu biasanya kok dari pengalaman saya itu yang kena itu ininya ini loh esensi ginjalnya yang diserang itu jadi jadi akhirnya darah tidak bisa terbentuk dia darah yang di sini tuh Hmm. tidak bisa terbentuk. Jadi nanti akan timbul kalau sudah yang diserang itu ini biasanya eh, di sini kan C-nya jadi ambrol ini. Jadi karena C dan darah itu tadi kan saling berkaitan ya. Akhirnya apa namanya darah tidak terbentuk akhirnya defisiensi terus darahnya ini. Jadi apa namanya defisiensi darah karena eh, ini loh. Nah ini loh. Jadi
ininya bermasalah yang di esensi ginjalnya. Entah ini YNC-nya, entah esensi ginjalnya ini bermasalah. Akhirnya darah tidak bisa terbentuk di sini, bujar di sini. Jadi ditransfusi nanti ya habis lagi, ditransfusi habis lagi sampai orangnya akhirnya seperti Iya, tadi itu hubungan betul antara Qi betul. dan darah itu tadi dia mirip seperti orang yang kehilangan kehilangan Qi. Jadi kalau C-nya itu sudah defisiensi ekstrim, dia ndak mencukupi maka akan terjadi gejala yang mirip dengan kekurangan kekurangan Qi. Jadi misalkan kayak berkeringat, misalkan kayak apa tadi tadi itu eh, sesak napas dan sebagainya. Nah, itu biasanya sih mirip-mirip itu dan akhirnya ya ndak lama itu. Cuma masa yang jadi Hmm, masalah kalau kanker ini dia ada hubungannya sama sen Pak Mod. Jadi ndak semudah fisik yang di apa namanya diserang itu. Tak hmm, tak 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 amat-amati kok. Jadi dari pola pikir dan psikisnya itu kena dia nih orang ini. kena. Masalahnya kan kenapa kok apa namanya si tulang itu dia tumbuh ndak sesuai SOP katakanlah ya. Ndak sesuai SOP. Hmm, Atau daging itu dia tumbuh seperti kanker payudara, maaf ya, seperti kanker payudara itu kenapa dia tumbuh iya. tidak sesuai SOP itu ada apa di situ? Nah, sedangkan kita tahu bahwa darah itu kan yang menutrisi kan darah, tapi darah itu kan kemarin kita bahas di materi sen kemarin tuh. Darah itu dikendalikan sama yang namanya sen, itu dikemudikan. Dan sen itu aspek Hmm, psikologis dia itu, aspek batin dia itu. Nah itu loh yang repot itu. Jadi ada faktor hmm, batinnya itu. Jadi tidak semudah kita kasih akupuntur, bisa terapi herbal gitu, tidak semudah itu. Gitu loh. Karena kanker payudara iya iya dikasih itu tidak semudah itu iya gitu loh. Karena ada faktor sennya itu tadi. Nah, kira-kira yang tak bisa jawab gitu amat. iya. Ini kanker leukemia Me- itu dia Iya ini kanker yang mengeram dia itu sifatnya. iya Jadi iya. ya mirip-mirip lupus lah dia itu. Monggo yang lain. Iya. Memang kalau ditinjau dari apa Sen itu memang orangnya bergejolak, marah-marahnya luar biasa. Mm, mm, mm. Beberapa orang yang saya temui atau dapat kasus cerita itu Mm, mm, seperti itu. Ataupun malah sebaliknya, dia itu tidak banyak bicara tetapi tekanannya dari luar luar biasa. mm, 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 Jadi beberapa yang kena kanker bahkan leukemia, bahkan orangnya mm, anteng halus gitu. mm, 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 Tetapi kok tiba-tiba ada itu, ternyata dia tekanan dari luar sing luar biasa. Itu dari kerjaan, keluarga dan mm, mm, sebagainya. mm, mm. Ya benar Pak Ya. Mat. Eh coba yang membahas beginian. Kalau Bumin sih pernah pernah tak set. Aku karena aku tidak mendalami ya, cuma cuma tahu aja itu baca bukunya ini loh, Dr. Hawkin. Dr. R. Hmm. Hawkin, Hawkin. Nah, itu dia membuat semacam dia ini psikiater, dia itu membuat semacam Hmm. kayak gradasi gitu Pak Mot. Jadi orang itu digradasi itu berdasarkan tingkat kesadarannya. Jadi mulai dari tingkat dikasih nomor nilai itu. Nanti tak share lah di grup nanti. Jadi tingkat yang Ya. paling bawah itu namanya SIM. Itu SIM itu tingkat yang ini yang apa ya yang terhina dia itu. Jadi selama hidupnya itu dia berkaitan dengan kehinaan harga dirinya. Nah ini yang Hmm. kalau di TCM kalau di bawah di TCM ini ini tempatnya kanker itu di sini itu. Dan nanti di sini ada yang namanya fear. Ini tempatnya diabetes di sini. Jadi orang yang apa itu kena teror terus dalam hidupnya itu dia nanti timbulnya penyakit diabetes. Terus yang ada lagi yang di sini itu apa ya namanya ya yang angkanya itu 175 kalau tidak salah itu tempatnya orang stroke. Nanti orangnya ini rodok dalam tanda kutip rodok ono angkuhe, pride kalau tidak salah. Jadi dia memetakan Hmm. itu Pak Mot. Nah, itu kalau kanker itu Hmm. posisinya di Ya, paling ya, ya. bawah dia. Nomornya itu kalau tidak salah angkanya itu 20. Nah, itu masalahnya di Hmm. situ, Ya. tidak cuma fisik aja karena ada faktor sennya tadi loh. Kalau menurut Dr. R. Hawkin ini Hmm. ya karena eh, apa ya orang ini tuh terjerembab di sumur yang paling bawah dia ini. Kalau versi psikiater, nah dia beliaunya ini Hmm. psikiater Hmm. dia. Jadi Hmm. Ya, ya, membuat ya. peta seperti itu. Jadi tidak semudah kita ngasih herbal terus sembuh, ngasih akupuntur terus tidak semudah itu. Ya, Gitu ya, loh. ya. Karena ada hubungannya sama sama sen. Jadi Ya, ini ya. bisa jadi korelasi ya bahwa kita ini memandang sesuatu harus holistik gitu loh.
jangan jangan di luar tuh banyak produk, banyak macam-macam kanker tuh obat ini mah. Kalau kita sebagai pengobat ya jangan seperti itulah gitu loh. Karena kita ini belajar dari akar tuh. Ini kan akar tuh Pak Ahmad. Nah, ini kita ini Nggih, belajar nggih. dari dasar bahwa ya kanker itu timbulnya dari situ, dari aspek aspek psikologis, dari aspek fisik, dari macam terutama aspek psikologis berangkatnya dari kalau dokter Erogin bicaranya tentang angka nomor 20 nih tadi itu, tentang shame itu tadi itu. Jadi orang yang merasa dirinya itu mengalami kehinaan, yang merasa terhina, jadi eksistensinya itu diragukan. Nah, itu loh. Biasanya di sini ada unsur dendam, ada unsur konflik berkepanjangan, berarti tidak jauh-jauh di keluarga biasanya yang tak amati itu. Nah, itu munculnya ya bentuknya ya macam-macam, ada yang kanker payudara, ada yang kanker serviks. Nah, ini menimpa ngapunten bibi saya sendiri. Jadi di kehidupannya itu ya konflik kerja sama keluarganya itu ya akhirnya munculnya seperti itu. Ya benar dokter Harkin karena beliaunya ini dapat Nobel ini Pak Ahmad. Jadi ini dapat Nobel loh dokter Harkin. Dokter Ya, R. Hawkin. Nah, nanti coba ya. dibaca bukunya. Oke, kira-kira jawabanku Bis. gitu aja. Itu ada Oke, pertanyaan Pak terima kasih. Matipaannya? Oke, sama-sama. Ya, ada dari Ibu Laila Hasanah, Pekanbaru. Beliau Bagaimana? bertanya, Hmm. nggih, bagaimana cara menutrisi darah guru? Duh, ya tadi tuh Menutrisi cara atau menutrisi dia menguatkan, betul mentonik ya dia. nggih, nggih. Berarti hubungannya sama ini tadi, Bu 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 Lela mana ada? Mana Bu Lela? Ada. Masih 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 online ya. Jadi Cuma on off-nya enggak oh, tahu. nggak tahu. Jadi hubungannya itu ya ini tadi loh, apa namanya? Oh, Mana tuh ada tadi? beliau ada. Nah, hubungannya itu tiga ini loh. Bagaimana cara menghasilkannya? Ya, ini tadi tuh loh. Jadi ya kalau ingin mentonik darah itu, mentonik darah, itu yang ditonik itu dua Bu. Yang satu tonik darahnya, tonik darah, yang satu tonik C. Tonik C itu dua-duanya ini dikasih. Dia kalau di tonik darah tok loh, darah itu dia timbulnya karena C kok, gitu loh. Ya kan enggak bisa. Kalau aku puntur ya mungkin titik-titiknya apa yang buat misalkan buat tonik C. Mungkin apa itu namanya saya tak cari ya, aku enggak seberapa. Biasanya ST36 itu loh biasanya kan eh, kalau tonik darah itu biasanya kan yang sering dipakai itu kan ya ini biasanya Ren 4, ST36, biasanya SP6 ya sini ini berkaitan dengan C semua tuh ini. SP36 itu biasanya LR8. Nah, biasanya kan tonik-tonik C, tonik-tonik darah itu biasanya tidak bisa dipisahkan karena dua-duanya ini adalah satu kesatuan dia. Nah, repotnya kalau kalau herbal itu harus dua, golongannya terpisah gitu loh Pak Mot. Kalau aku puntur kan satu titik ini kadang punya dua indikasi ya. Nah, kalau herbal itu udah bisa, golongan tonik C sendiri, golongan tonik darah sendiri. Jadi dua-duanya harus diresepkan. Jadi mahal. Hmm. Jadi kalau aku puntur lebih simpel dia satu titik bisa untuk tonik C dan tonik tonik darah atau tonik C. Nah, tadi kalau herbal ya itu duanya terpisah golongannya. Nah, itu harus diresepkan dua-duanya. Jadi kalau ada orang kekurangan darah, ya ditonik C-nya sama ditonik eh, apa namanya darahnya. Atau kalau mau organ, ya ini tadi. Kalau secara konsep yang ya ini tadi yang harus dirawat. Nah, jadi kalau mau pakai organ ya pakai ini. Tadi mana tadi? Nah ini. Jadi kalau mau menguatkan darah yang ditonik harus limpanya dan ginjalnya. Yang itu bisa. Jadi limpanya dikasih makanan nutrisi yang sifatnya itu penguat limpa sama ginjalnya itu penguat penguat ginjal. Baris ini binatang biasanya. Nah, yang ini yang sifatnya biasanya tonik-tonik yang sifatnya manis, hangat biasanya. Yang tawang, ci, madu dan sebagainya. Nah, itu dua-duanya harus ditonik ini kalau mau lewat jalur jalur organ. Nah, itu bisa. Ya terserah mau lewat mana kalau mau merawat darah. Bisa lewat organ, bisa lewat hubungan hubungan ci dan darah bisa. Tapi kan dua-duanya ini juga sama aslinya. Limpa ini biasanya ada hubungannya sama ci, ginjal sama hubungannya sama sama darah. Ada komentar, Bu? Monggo kalau ada komentar. Monggo Bu Laila. Hmm, sudah, kayaknya sudah ini Pak. Sudah KO.
Ini ada lagi pertanyaan dari Bu Nani Ciledug, Tangerang. Ya. Sinse bertanya, mengapa penderita thalassemia minor pada wanita saat melahirkan harus dengan proses normal, tidak dibolehkan partus secara sesar? Mengapa demikian jika dilihat dari kacamata TCM? Hatur nuhun. Oke, kalau ini kayaknya bisa jawab enggak? Aku takut salah ya jawabnya. Thalassemia itu apa sih? Bisa bisa dijelaskan enggak, Bu? Mungkin thalassemia itu apa? Kelainan bentuk darah, Sensei, yang bentuk darahnya seperti bulan sabit gitu loh. Jadi sel Berarti darahnya itu tidak sempurna, dia ada seperti bulan sabit, tidak full gitu loh, Sensei. enggak, itu kan bahasa medis, Bu ya. Kalau bahasa bahasa TCM-nya apa biasanya? Orangnya ini kekurangan darah gitu dah. Bahasa Iya, medis. tensinya rendah Terus itu, terus biasanya ya mudah apa pucat kulitnya, mirip-mirip orang kurang darah gitu, Sensei. ya, jadi eh, bahasa medis itu perlu dikonversi, Bu. Perlu dikonversi dengan Oke. TCM. Mudahnya itu seperti apa gitu loh. Jadi kalau Iya, mereka iya. ini bisa bicara macam-macam ya, anemia, bisa bicara thalassemia, tapi intinya kan defisiensi darah gitu aja kan itu bahasa TCM-nya itu. Iya, Jadi betul. defisiensi darah, kenapa kok tidak boleh disesar ya? Iya. Ya. Kalau kita lihat, sebentar tak mikir dulu. Defisiensi darah ini berarti hubungannya sama sama oh gini. Oke, saya tak cari dulu Bu ya. Iya, Hubungan Sensei. darah ini pasti hubungannya sama Bu soalnya. Ini loh, mana tadi itu? Nah inilah. Nah, oke. Nah, darah itu Bu, ya. Darah itu adalah ibu dari Ci, Bu. Oke, sampai sini ya. Darah ibu dari C. Nah, sampai sini paham Bu ya. Berarti darah itu yang menyediakan materi buat buat Ci atau dasarnya akarnya Ci itu darah. Sedangkan Ci itu dia pemandunya. Gampangnya gitulah. Nah, kalau ini defisien Bu. Kira-kira yang di sini gimana Bu menurut menurut Bu Nani? Di sini. Naik apa turun ini? Lemah, turun lah pasti. Ya, jadi kalau darahnya lemah, tuh orangnya cenderung pucat, terus lemes, atau mungkin apa ya ekstremitasnya dingin, ya mirip-mirip kekurangan C tadi ya tak bahas ya, sering sesak napas, terus mungkin apa ya napasnya tersengal-sengal dan begitulah pokoknya, Iya. gampang Ya, dia berkeringat nggak itu. boleh capek, Sensei. Ya, berarti kekurangan darah gitu ya. Iya, Terus betul. kita berbicara tentang ini operasi. Operasi itu apa sih sebenarnya? Operasi ini kan eh, bisa melukai Swe yang pertama, yang kedua melukai Ci, Bu. Hmm, Jadi setiap sesuatu yang melukai tubuh itu dua-duanya kena. Kalau dia mengeluarkan darah, darahnya kena. Tapi kalau tidak kena, pasti Cinya kena. Karena kenapa? Pada saat di situ kita lukai, tubuh kita sobek gitu ya, kita kita apa namanya kita gores gitu pakai pisau gitu. Pasti di situ ya. akan timbul besoknya bengkak. Benar nggak di situ? Iya, iya, betul. Ya, berarti Cinya kan terluka di situ. Entah itu terlukanya itu dia bisa kekurangan atau dia terjadi bendungan di situ. Akhirnya menyebabkan dia bengkak itu tadi itu. Nah, kalau begitu, kalau Cinya ini lemah, bagaimana kalau dikenai operasi, Bu? Sudah Cinya lemah, dikuras lagi. Jadi double ya, Sensei. Jadi double ya. Ya, kira Kalau logikanya, normal, iya, logikanya gitu aja. logikanya gitu ya, 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 ya. Iya, iya. Atau gini, Bu, seperti orang kekurangan darah, jenengan bekam. Gak Nah, iso. ya sudah logikanya itu. Akhirnya apa Oke, orangnya oke, ya oke. gampang semaput, oleng dan sebagainya atau kalau parah ya bisa meninggal orangnya. Kalau Cinya terkuras, ya kan bisa sennya bisa kemarin itu kita bahas sennya kan kalau kalau Cinya itu Ci itu kan pondasi ya sen ini. Ya. Sen pondasi dari eh, Ci itu pondasi dari sen ya sama esensi. Ya kalau Cinya ini ambrol dia, sennya kan oleng, orangnya akhirnya bisa hilang kesadaran, bisa Oh, delirium dan sebagainya atau bahkan bisa bisa meninggal kalau kalau ini lepas. Gitu loh, Bu. iya. Jadi sangat Iya, sangat iya, iya. berisiko gitu loh.
Nah, itu aja mungkin yang bisa saya jawab. Jadi pakai logika Oke. TCM itu dipersimpel aja. Jadi kita ini bicara Oke. konsep-konsepnya. Jadi kita pada saat menghadapi medis bicara macam-macam. Nah, itu kita punya wah TCM itu bahasanya seperti ini. Barat kita pakai operasional misalkan kita pakai Symbian. Kalau dulu Hmm. dulu misalkan apa ya BlackBerry itu Symbian. Kita pakai Windows itu dikonversi gitu loh Bu, bahasanya itu. Nanti dua dua software itu loh kalau bahasa bahasa gampangnya itu. Kalau orang belajar pemrograman ya misalkan bahasa Pascal sama bahasa Basic gitu loh dikonversi itu mungkin. Nah, jadi bahasa TCM itu perlu bahasa medis itu kalau dibawa ke TCM nggak bisa langsung dibawa, itu perlu dikonversi dulu. Dikonversi dulu. Oke, oke. Anemia itu apa sih? Radang itu apa sih? Gitu loh. Nanti kalau Hmm. radang itu kan bisa misalkan apa namanya lembab panas gitu loh Bu. Oke. Jadi gini 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 kayak biar gampang. Nah, gini lah. Bahasa medis, medis barat, bahasa TCM. Jadi misalkan di sini apa namanya infeksi. Nah, bahasa TCM-nya apa? Lembab panas. Hipertensi, misalkan bahasa lembabnya apa? Yang liver menjulang. Terus misalkan anemia, bahasa TCM-nya apa? Defisiensi darah. Itu loh Bu. Kira-kira begitu. Oke. Jadi Jadi mesti dijabarin dulu maksudnya baru bisa tahu gitu ya Sensei. Dijabarkan bukan dulu maksud. dijabarkan, dikonversi. Dikonversi. Oke, oke. Dikonversi itu disesuaikan, Iya, diadopsi mungkin ya. diadopsi. Iya. Nah, kira-kira begitu. Oke. Nggih, nggih, nggih. Jadi Matur bahasa nuwun Sensei. siap, siap Bu Nani. Monggo Pertemuan yang lain. besok bisa open cam ya Sensei. Ya, enggak tahu lah, tinggal tunggu Bu admin. Biar ngelihat wajah Sensei gitu. Waduh, waduh, Iya. waduh, waduh. Nah, iki wes. Loh, saya ngobrol terus sudah 3 kali pertemuan seperti berbicara dengan Ya, tidak kita pernah tuh terlihat. anu Bu, kita tuh menyamar jadi makhluk gaib Bu. Waduh. Yang penting sehat ya Sensei. Matur nuwun Siap, sangat. siap Bu. Iya. Setiap saat boleh kalau kalau apa namanya kalau mau konsul. Lanjut Matur Pak Mot, nuwun. mana nih pertanyaan yang selanjutnya? Oh, nanti nggak ada yang Belum tanya ada tak tak ini. tak Belum tak. ada, belum ada. Dah jam 10 Pak Mot. Iya, mau dilanjut apa Eh, ditutup biar tanya di grup eh, aja kalau ditutup. Kalau ya, ditunggu dulu. saya tunggu satu lagi pertanyaan. Monggo silakan. Kalau enggak ya kita tutup. Hmm. Oh iya, saya sambil Eh, sambil nunggu ya, saya tak tak iya, iya. tak lihat di apa di materi inti. Yes, kalau mau tanya silakan tanya. Ini apa namanya? eh nah di materi inti sampai lupa aku jelaskan. Nah ini ya di materi inti. Nah, Nah ini. ini tak Iya, buat iya, iya. berjenjang seperti ini berdasarkan apa? Berdasarkan kepadatan Pak Mot ya. Berdasarkan kepadatan artinya berdasarkan bentuk C ini. Bentuk. Jadi ini yang paling ringan, ini yang paling Hmm, berat. Nah, ini yang paling berat tuh Jing Cing. atau esensi. Terus yang agak lebih ringan lagi C, Jin Yi. Hmm, Ya, Ci ini sudah mulai halus ini, mulai goib ini, goib. hmm, Sen ini malah goib sekali ini, goib sekali. hmm. Nah, makanya tak buat semakin ke sini semakin semakin ringan atau semakin halus. Jadi batasannya di sini. Jadi semuanya ini Tapi enggak. sebenarnya Nggih. satu kesatuan. Monggo, apa pertanyaan Pak Mat? Sen itu gaib sekali, tetapi dia sangat berpengaruh banget ya itu tadi. Kalau ada apa keterangan yang ketika jenengan jelaskan masalah leukemia dan sebagainya tadi kan pengaruh sen juga. Oke, jadi tak Jadi balik ke materi ini Pak Mot, sambil Pak Mot. Ya pengaruh. terus no, sambil tak Iya, buka jadi materi. tadi sampai jenengan nunjuk ke secara ini apa psikiater tadi loh. Dokter Jadi Erhalkin. kan eh, eh, itu kan kejiwaan itu kan sangat berpengaruh sekali, apalagi dengan kondisi entah itu emosionalnya tinggi ataupun tekanannya pun tinggi, Mm-mm. sehingga ada yang meledak ditahan, tetapi ada yang diungkapkan dengan ini Mm-mm. apa maksudnya meledak-ledak dengan keluar ataupun dia Mm-mm. seharusnya meledak tapi ditahan akhirnya meledak di Oke. dalam. Mm-mm. Oke, Oke. itu bisa dalam bentuk padat. Jadi bentuknya itu cing atau bentuknya darah, tapi bisa dalam bentuk
kita kemarin membahas dalam bentuk emosional, Pak Mat. Emosional itu dalam bentuk ini, apa namanya, yang namanya sen ini. Sen ini bukan hanya pengertiannya itu kecerdasan, bukan. Bisa kemarin itu, spirit kemarin itu. Nah, bisa Iya. dalam bentuk amarah, bisa dalam bentuk kekhawatiran. Ini ci semua ini. Nah, ini kalau di medis kan tidak ada. Kalau secara pengertian, secara spirit, secara sains barat kan tidak ada. Energi dalam bentuk duka cita itu kan nggak ada, Pak Mot. Itu yang membedakan Ci dengan energi. Tapi kalau secara TCM ini energi ini. Kemarahan itu energi, kesedihan itu energi, duka cita itu energi, kekhawatiran, terus merenung, ketakutan, shock, kengerian itu energi semua. Nah, yang Iya, dikenai itu ini organnya, tetapi yang bisa merasakan sensasinya itu ini jantung. jantung. Nah, Iya. kenapa kok sen itu ditempatkan di sini dan dia dibilang sebagai raja itu karena dia yang merasakan sensasi seluruhnya ini. Seluruhnya itu. Jadi orang ada yang bilang loh ODGJ itu kok sehat, tidak pernah sakit. Kata siapa tidak pernah sakit loh. Cuma pas nemuin tidak sakit aja gitu loh. Ya sakit dong, sennya ini sakit kok gitu loh. Ada yang bilang ada ODGJ itu kalau ditanya itu biasa aja itu, berfilosofi, tiba-tiba dia nanti sore jadwalnya kemana? Saya nanti sore mau ke Afrika. Nah, itu kan, waduh, ini Pedot nih. kalau scene-nya ini sudah kacau, ya jelas ininya nggak mungkin lah, ya, nggak bermasalah semua. Jadi sampai kita itu indera kita itu penglihatan itu yang menutrisi kan liver, Pak Mat, ya, mata itu loh. Tapi laporannya itu tetap ke sini, Pak Mat. Ya, kita bisa melihat warna hijau, mempersepsikan warna hijau, warna kuning, warna macam-macam, itu indah, itu jelek. Nah, itu yang apa itu CPU-nya itu di sini CPU-nya. Ini cuma hardware aja di sini tuh. Nah, gampangannya seperti itu. Oh, Kenapa kok katanya tadi apa itu tuh? Apa Pak Mat tadi? Kanker apa tadi itu? Leukemia ya. Nah, itu kok leukemia. itu sama sen itu ya, ya karena itu dia itu mempengaruhi ini semua loh, organ semua ini loh. Nanti kalau ininya Iya, iya. rusak ya ininya kena semua dampaknya itu. Jadi termasuk Eh, substansi vital ya kena. Jadi ya. jawabannya gitu aja. Berarti jantung kayak prosesor gitu ya. Ya, kalau di mungkin di dunia IT mungkin ya prosesornya itu yang menerjemahkan itu. Jadi dia apa namanya pemrograman itu kan ada di sini, ada mungkin MOS, ada macam. Kalau CPU-nya dia tidak nyambung kan ya tidak connect dia, tidak bisa jalankan hardware-nya, software-nya. Ya, Ya kira-kira begitu. oke, oke, siap. Monggo silakan yang mau bertanya. Kami buka Sip. Kayaknya sudah mengeningkan terakhir. cipta Pak Mat ini, biar di grup Nggih, aja. nggih. Sampun nganu Cukup ketinggalan kayaknya. sudah cukup. Mungkin itu saja pertemuan pada malam hari ini untuk sesi ketiga pembahasan Ci dan darah, apa hubungannya dan timbal baliknya. Tadi jika ada pertanyaan nanti dari teman-teman bisa ditulis atau dikumpulkan ke admin atau di grup ya. Bisa untuk pembahasan nanti ketika sesi curhat bersama Sinse. Biasanya setelah 2 kali pertemuan nanti ada sesi curhat lagi. Jadi khusus untuk pembahasan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Jadi tidak menelu materi. Biasanya kan kalau materi sampai hangat kepalanya bagi yang mendengar, tapi bagi yang betul mendengar nyantai. Nanti tinggal buka rekamannya. Karena ada nganu apa Sinse, apa ada tipe tipe tersendiri ketika orang belajar. Ada yang dengan mendengar pun bisa, ada yang harus berulang-ulang diulangi. Tapi ada yang seperti Bu Laila tadi harus melihat visual. Nah Nah, ini itu yang yang repot ini. Berarti nanti tak buat foto siluet ya Pak Mat. nah, nggih, 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 nggih. Memacak Batman namanya. Nggih. Mungkin itu yang bisa kita bersamai pada sesi ketiga ini. Eh, ada kurang lebihnya dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Di Mbak Nur, rekamannya Pak Mat. Ari, Sensei Ari. Sami-sami. Sama-sama Bu. Rekamannya Pak Mat Sami-sami, sudah. Bu. Rekamannya Pak Mat. Bu admin Stop. tadi saya
atau jenengan buat saya tidak Tak, bisa matikan gak iso stop, gak iso karena ya. Kita stop karena aja. saya bukan host. Oh, co-host apa, Mat? Oh, kok Mm-mm. wis ganti ya? Iya, Oke, tadi oke. saya keluar sendiri, Oh iya, crash start nggak. HP-nya. Oke, oke. Stop ya ini ya.